Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Santiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam. Dalam hal ini, terima kasih dari anak murid SMK Kartini ya. SMA Pak? SMA Kartini. Jadi murid kelas 11 dari SMA Kartini yang mana udah berkunjung ke Polsek Bengkong. Dalam kesempatan ini Bapak mau menyampaikan atau mengasih himbauan tentang kenakalan remaja atau kenakalan di dalam sekolah. Perkenalkan dulu, nama saya Agus Rianto Aibda, tugas sebagai Babin Kamtibmas di Kelurahan Sade, Polsek Bengkong ya. Terima kasih atas kunjungannya dari siswa SMA Kartini. Dalam hal ini kita akan membahas tentang kenakalan remaja atau kenakalan sekolah. Pada dasarnya kenakalan sekolah itu akan dimulai dari siswa yang mana siswa itu tidak disiplin. Dalam artian tidak disiplin, sering berbolos atau sering membuat pelanggaran di sekolah, tidak taat akan tata tertib di sekolah, ataupun siswa itu sering merokok, sering bolos, terus kurang disiplin, apalagi ikut-ikut kegiatan yang tidak dianjurkan di sekolah atau kegiatan yang sangat-sangat merugikan diri kita sendiri, yaitu contohnya ikut tawuran antar sekolah. Jadi dalam hal ini kami sebagai polisi akan selalu terus memberi himbauan atau pesan-pesan kepada siswa-siswa kita. Kalau kita dari siswa mulai dari SMA sudah tidak tertib dengan aturan sekolah atau sering melakukan pelanggaran sekolah, nanti kedepannya untuk masa depan anak-anak pun akan susah untuk mengikuti perkembangan atau mengikuti teknologi yang ada di zaman sekarang ini. Daripada itu kita harus saling mengingatkan, yang mana Bapak polisi sering kalau tiap hari Senin atau waktu upacara bendera itu selalu datang ke sekolah, itu menyampaikan tentang pesan-pesan Kamtibmas, tentang kenakalan remaja ataupun tentang bullying atau yang kita sebut sekarang kekerasan ya, kekerasan di sekolah itu kebanyakan bullying. Dalam hal ini polisi juga bekerja sama dengan guru, bapak-bapak guru, ibu guru ataupun kepala sekolah, yang mana bila ada terjadi permasalahan di sekolah atau ada suatu tindakan yang dapat membahayakan di sekolah, selalu kami dari Babin Kamtibmas cepat berkoordinasi, ataupun bapak ibu guru yang ada di wilayah sekolahan Babin Kamtibmas pasti tahu, dia menyimpan nomor telepon Babin Kamtibmasnya. Apabila ada kejadian-kejadian seperti yang menonjol kayak kekerasan, perkelahian ataupun tawuran, itu pasti bapak dari ibu guru atau guru BP ya, yang terutama guru BP atau kepala sekolah juga pasti akan menghubungi dari pihak kepolisian, terutama Polsek atau Babin Kamtibmas. Nanti kami akan datang dan kami akan mencari solusinya yang terbaik untuk anak-anak kita juga, agar tetap situasi belajar di sekolah berjalan dengan aman dan tertib. Jadi untuk anak-anak kita yang lagi sekolah di SMA
Bapak berpesan agar selalu ikuti tata tertib sekolah. Jadi tugas kita sebagai anak murid, kita harus menaati peraturan sekolah dan belajar yang lebih rajin, giat agar untuk mencapai cita-cita di masa depan. Saya rasa sekian wawancaranya. Apabila ada pertanyaan nanti akan saya jawab sesuai yang dipertanyakan. Boleh, silakan dipertanyakan. Baik, terima kasih Pak atas wawancaranya. Jadi di sini kami ada beberapa pertanyaan umum nih buat polisi. Ya. Mari kita masuk sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, apa peran polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah? Ya, bagus, terima kasih. Kami sebagai polisi kan tidak lupa dari peran dan tugas kami, yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tidak lepas juga dari anak sekolah. Anak sekolah ini dia rata-rata kan masih di bawah umur, jadi perlu perlakuan khusus ataupun penanganan khusus dari kami pihak sekolah, yang mana kami selalu berkoordinasi dengan ibu guru, bapak-bapak guru ataupun kepala sekolah. Bila ada permasalahan di setiap sekolah yang kira-kira mengarahnya ke pidana atau mengarahnya kekerasan ataupun tindakan-tindakan siswa yang sudah sangat melampaui, pasti ibu guru atau bapak guru di sekolah akan menelpon kami dari pihak polisi, dan kami nanti akan menyelesaikan permasalahan ini secara jalan terbaiknya untuk anak-anak kita di sekolah. Oke. Terima kasih Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa tantangan terbesar yang dihadapi sekolah saat ini terkait keamanan siswa? Terkait keamanan siswa ya. Ya, terima kasih. Untuk saat ini perkembangan teknologi kan sangat tinggi, sangat cepat. Jadi media sosial itu sangat-sangat cepat. Jadi permasalahan terbesar bagi kami yang rasakan atau ibu guru atau bapak guru yang dirasakan untuk siswa ini gampang sekali dibujuk atau diajak kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan dirinya atau siswa ya. Ya, contoh ajakannya untuk mengajak semesti perkelahian atau tawuran ataupun kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan atau membahayakan siswa. Jadi tantangan terberat kalau untuk saat ini ya harus bisa mengendalikan diri sendiri dan faktor iman yang paling penting. Jadi untuk anak-anak remaja atau anak sekolah ini masih rentan, masih gampang diajak atau ikut demo. Yang sekarang ngetren itu kan kebanyakan kemarin yang demo-demo rusuh kan anak sekolah itu. Nah itu kan pasti melalui media sosial. Jadi kalau anak sekolah ini anak muda paling mudah dipengaruhi ataupun diprovokatori lah, misalnya diajak-ajak kegiatan yang seperti itu. Jadi tantangan sosial tantangan sekarang ini, bahaya sekarang ini yang paling bahaya ya media sosial. Jadi kita pesan dari kepolisian untuk lebih bijak atau lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Ya. Ada lagi? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara polisi bekerja sama dengan guru dan orang tua untuk mencegah kenakalan remaja? Ya, jadi polisi untuk mencegah atau bekerja sama daripada guru atau pihak-pihak di sekolah. Dalam hal ini kami sering mengadakan kunjungan atau meminta waktu kepada kepala sekolah, itu bukan dari anak SMP, SMA, bahkan anak SD pun kami datangi.
itu rata-rata tiap hari Senin ya. Hari Senin atau hari apa yang kira-kira ada waktu luang di sekolah-sekolah itu. Kami selalu menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada siswa-siswa setelah melaksanakan upacara bendera atau apel hari Senin atau apel hari olahraga gitu kan. Nah, kami sering menyampaikan pesan-pesan tentang keamanan, ketertiban, yang mana kalau di sekolah harus taat anak-anak kepada aturan ke sekolah. Dan pada saat itu sering guru-guru itu berkomunikasi dengan kami, apalagi Babin Kamtibmas yang berada di wilayah itu, pasti guru itu tahu. Pasti kalau ada permasalahan di sekolah atau ada kejadian di sekolah, pasti gurunya nelpon ke Babin Kamtibmas. Itu salah satu peran kami menjaga siswa atau sekolahan itu ya. Ada lagi? Oke, selanjutnya menurut Bapak, bagaimana cara siswa berkontribusi menjaga keamanan dan ketertiban di sekolah? Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk kontribusi dari anak-anak yang atau siswa untuk keamanan atau ketertiban di sekolah, cukup harus ditaati semua peraturan yang ada di sekolah. Ya, dengan menaati peraturan berarti siswa itu tertib, baik peraturan di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Yang peraturan di dalam sekolah, misalnya kita masuk jam 7 pagi, ya kita usahakan sebelum jam 7 harus nyampe di sekolah. Kita mengikuti semua kegiatan sekolah dengan tertib. Nah, terus untuk yang di luar sekolah, misal kita bawa kendaraan atau kita naik kendaraan, walaupun itu kita dibonceng, kita harus taat peraturan, yaitu dengan pakai, kalau naik motor harus pakai helm. Nah, kalau kita naik mobil ya harus punya SIM dulu, kalau nggak punya SIM ya nggak boleh naik mobil. Itu misalnya seperti itulah, kita harus menaati semua peraturan di sekolah dan tidak melakukan pelanggaran di sekolah ataupun di luar sekolah. Itu peran yang paling penting untuk siswa-siswa. Dan yang ini yang harus ditambahkan juga tentang media sosial. Jadi kalau siswa ada nanti di media sosial yang mengajak atau memprovokasi untuk ikut demo, ikut tawuran, itu tidak usah diikuti, sebab itu sangat berbahaya untuk diri kita sendiri, orang tua, dan untuk nama baik sekolah juga. Saya rasa itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, Bagaimana harapan Bapak terhadap generasi muda, khususnya siswa, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman? Ya, untuk harapan kami dari pihak kepolisian sangat-sangat besar untuk siswa sekolah. Pada dasarnya siswa yang sekolah atau apa pelajar ini, kalianlah aset negara. Siswa inilah aset negara yang mana besok dia yang bakal menggantikan kita yang berdinas ini, mau jadi pihak pegawai, ASN ataupun TNI Polri. Siswa-siswa inilah yang bakalan nanti menggantikan. Sebab kami juga kalau udah tua kan pasti udah pensiun. Jadi kalianlah generasi, makanya kalian harus rajin, siswa harus rajin, harus taat peraturan sekolah, taat peraturan undang-undang, disiplin, agar bisa mencapai generasi yang bagus, yang mana untuk aset Indonesia besok kan siswa-siswa ini gitu. Saya rasa cukup. Baik, untuk sesi tanya jawab kita sudahi dulu sampai sini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast polisi kita sampai akhir. Semoga obrolan ini bermanfaat, bikin kita lebih paham dan peduli soal keamanan serta ketertiban di sekitar kita. Jangan lupa follow podcast ini biar gak ketinggalan episode-episode seru berikutnya. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Tetap tertib, tetap aman,
dan salam dari kami, Polisi Sahabat Masyarakat.